Oke, jumpa lagi kita dengan Ca Ompong. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian serta para sohibulani, tentu dalam keadaan baik dan sehat. Oke, hasil diskusi politikus warung kopi itu sampai membuat satu judul ya, dan itu merupakan kesimpulan, yaitu menganalisa gaya komunikasi politik Jokowi dan Surya Paloh. Nah, memang dua sosok ini ya belakangan ini sangat ramai dibicarakan. Kita mulai dari Bang Surya Paloh dulu. Bang Surya Paloh dengan partai Nasdemnya itu memang belakangan ini ramai diperbincangkan. Kenapa? Ya, karena pada tanggal 3 Oktober Bang Surya Paloh mendeklarasikan sosok yang kontroversial, yaitu Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sontak ya, seantero jagat ya, dunia maya itu rame, di medsos itu rame ya, sampai ada yang mengatakan ya tenggelamkan Nasdem, ada lagi kader yang keluar dari partai Nasdem dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, Compong tidak ingin membahas itu, tapi ingin membahas pada saat ada sesi wawancara antara wartawan dengan Bang Surya Paloh. Yaitu ada satu pertanyaan yang memang cukup menggelitik. Bang Surya Paloh, apakah pencalonan Anies Baswedan ini sudah diketahui oleh Pak Jokowi? Nah, Bang Surya Paloh juga menjawab dengan santai ya, seperti tidak memiliki masalah. Nah, beliau menjawab ya pasti sudah lah. Masa Pak Jokowi tidak tahu? Ya kan? Nah, sebetulnya yang asik lagi tidak berhenti di situ. Ya, ada statement yang sangat ya meyakinkan semua pihak bahwa Pak Jokowi dan Surya Paloh itu tidak ada masalah, yaitu mengatakan bahwa saya Surya Paloh dan Nasdem itu sangat loyal dengan pemerintahan Joko Widodo dan kita kawal sampai tahun 2024. Artinya apa? Artinya walaupun Anies itu dicalonkan, tetapi Nasdem itu tetap menjadi koalisi pemerintah. Ada yang pertama. Yang kedua, jangan ragukan Nasdem, ya merah putihnya Nasdem, ya, bahwa Bang Surya Paloh mengatakan Nasdem adalah partai dan garda terdepan membela NKRI. Nah, jelas di situ. Tetapi khalayak umum, ya termasuk mungkin Ca Ompong, hanya fokus kepada seorang Anies yang dicalonkan sebagai capres. Yang dua tadi, statement Bang Surya Paloh tadi, ya itu tidak direnungkan dengan baik. Nah, pencalonan Anies sebagai capres oleh Nasdem itu bukan berarti Anies itu sudah capres. Baru statusnya bakal calon presiden. Bisa menjadi capres ketika ada gabungan koalisi, nah, sehingga memenuhi standar presidensial threshold. Bagi Nasdem sendiri ya tidak mungkin lah. Jadi harus ada lagi gabungan partai untuk mendukung seorang Anies. Nah, menggabungkan koalisi ini ya ini masih perjalanan panjang. Bahkan ya dengar-dengarnya PKS dan Demokrat ya bisa-bisa tidak terjadi koalisi. Nah, kalau itu tidak terjadi koalisi, artinya ya Anies gagal sebagai capres. Itu yang pertama. Yang kedua, kita coba melihat saat ulang tahun Partai Golkar. Ya,
Ya, nah, di situ Pak Jokowi mengeluarkan statement. Memang Pak Jokowi ini kalau dia mengeluarkan statement itu selalu membuat heboh. Ya, jadi kalau dulu ojo susu, ya ada lagi genderuwo, ya terus ya ini belakangan sembrono. Ya kan? Jadi hendaknya mendeklarasikan capres dan cawapres, yaitu janganlah sembrono. Ya, sontak halayak ramai dan media sosial mengatakan, wah ini Pak Jokowi menyentil Surya Paloh dan Nasdem. Kita melihat, orang awam itu melihatnya seperti itu. Ya, Pak Jokowi menyentil Surya Paloh dan Nasdem. Yang kedua, ada momen di mana Pak Jokowi tidak berpelukan dengan Bang Surya Paloh. Ini juga menjadi pokok bahasan ya di kalangan rame. Nah, kenapa itu menjadi pokok bahasan? Karena tadi kemampuan membaca gaya politik Jokowi dan Surya Paloh itu tidak utuh. Kita ini ya itu lupa bahwa itu adalah aktivitas di depan panggung. Di belakang panggungnya tidak seperti itu. Jadi saya yakin bahwa komunikasi politik ya ala Jokowi dan Bang Surya Paloh itu berbeda antara panggung depan dan panggung belakang. Sangat beda. Ya terkadang kita membacanya itu ya tadi mungkin karena kemampuan politik kita ini masih kelas kacang lah, masih kelas kaleng-kaleng. Nah, sementara kedua beliau ini ya ini sudah matang sekali cara berpolitik dan cara berkomunikasi. Nah, timbul pertanyaan, kenapa ya kok sebegitu dekat Pak Jokowi dan Bang Surya Paloh? Kita kembali ke tahun 2014. Jadi Cak Ompong ini suka menelusuri, googling lah. Ya, sejarahnya itu seperti apa gitu loh. Kok bisa kedua beliau ini kayak kakak adik? Ya, ada yang meramalkan nanti menteri dari Nasdem akan di reshuffle sama Pak Jokowi. Dari pengetahuan yang sudah Cak Ompong pahami, Cak Ompong meyakinkan bahwa Pak Jokowi tidak melakukan reshuffle menteri-menteri yang dari Nasdem. Yakin saya. Sangat yakin. Ya. Nah, kita kembali. Kenapa hubungan mereka berdua ini sangat baik? Ya, tidak seperti apa yang kita lihat di depan panggung. Di belakang panggungnya beda. Pak Jokowi pada saat PDIP ya membawa Pak Jokowi untuk maju ke Pilgub DKI dan selanjutnya Pilpres tahun 2014 ya, selain PDIP yang mendukung Pak Jokowi, itu ada sosok partai yang sangat loyal dan militansi sekali, yaitu Nasdem. Dan ya kalau sosoknya Bang Surya Paloh. Jadi bagaimana ketika Pak Jokowi itu pertama kali dibawa oleh Cahyokumolo ke kantornya Bang Surya Paloh. Dan pada saat itu ketertarikan Bang Surya Paloh itu memang luar biasa. Ya, jadi kalau kita perhatikan 2 kali kemenangan Jokowi itu berimpact langsung terhadap partai Nasdem dan PDIP. PDIP memuncaki kemenangan, Nasdem suaranya semenjak berdiri sampai 2019 itu naik terus. Artinya hubungan mereka ini itu sangat baik.
Dan saya yakin mereka pasti menjaga hubungan ini. Ya tadi sudah hubungan yang sangat bersaudara sekali, kakak adik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita perhatikan Jokowi dan Surya Paloh itu mereka berangkat dari seorang pengusaha. Pengusaha itu kekuatannya ada di pemasaran. Nah, pemasaran itu sifatnya itu tidak kaku. Ya, bergaya entertain, menyenangkan lawannya. Ya kan? Sampai pada titik tertentu, level tertentu selama itu masih dalam koridor ada untung dan win-win solution dan terjadi transaksi, pasti go ahead. Nah, jadi mereka ini berangkat dari seorang pengusaha. Nah, seorang pengusaha itu cara berpikirnya itu selalu ya entertain, gayanya itu gaya enak, nggak kaku, dan win-win solution dan keterbukaan. Jadi namanya bisnis itu kan selalu keterbukaan, win-win, ya kan. Jadi tidak ada yang win-lose. Kalau win-lose ya tidak terjadi transaksi. Jadi mereka berdua ini memang berangkat dari pengusaha. Nah, kehidupan pengusaha itu tidak kaku. Namanya aja bisnis. Bisnis is a art. Jadi bisnis itu seni. Seni apa? Seni untuk memenangkan. Jadi dalam ya berbisnis, itu Pak Jokowi dan Bang Surya Paloh itu selalu mindsetnya itu adalah bagaimana memenangkan sesuatu itu dengan seni. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan kekakuan. Ya kalau kita perhatikan coba seorang Pak Jokowi. Prabowo itu dulu musuh bebuyutannya. Ya. Tapi karena gaya komunikasi Pak Jokowi, akhirnya ya tadi yang tadinya lawan menjadi kawan. Jadi tidak benar bahwa ada keretakan antara Paloh dengan Jokowi. Ya. Jadi kalau kita bisa menyimpulkan memang gaya komunikasi Pak Jokowi dan Bang Surya Paloh itu sudah gaya komunikasi ya berkode, bersyarat. Jadi apa yang diucapkan itu belum tentu seperti itu. Nah, kita yang orang awam, yang istilahnya tingkat politikus kita masih kelas kaleng-kaleng, kita melihat, oh ada keretakan, padahal tidak. Nah, yang kedua, mereka sudah sampai curhat. Artinya apa? Jika ada sesuatu masalah, itu bukan lagi seperti ya kayak Nasdem ingin meeting dengan PKS, mulai dari tataran bawah, ketemu tengah, lalu ke atas. Bukan begitu kelasnya. Kelas Pak Jokowi komunikasinya dengan Bang Surya Paloh itu sudah kelas curhat. Jadi bukan lagi formal. Bahkan anak buahnya aja nggak tahu apa yang dibicarakan para bos-bosnya. Jadi mereka sudah kelasnya itu tadi, kelasnya kelas kode, ya dengan isyarat, atau sudah sampai kelas curhat. Oke, jadi kita jangan cepat terkecoh dengan gaya politiknya Pak Jokowi dan Bang Surya Paloh. Sampai ketemu lagi dengan Cak Ompong.